Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Esa. Saya Esa di channel Esa Singgi, channel yang berbagi tentang inspirasi dan motivasi yang diangkat dari pengalaman keluarga kami ya. Oke, hari ini kita akan bercerita apa, Neng? Hari ini kita akan bercerita tentang pengalaman saya ikut seleksi CPNS tahun 2017. Penasaran kayak gimana ceritanya? Tunggu sampai selesai. Terus yang kedua, strategi lolos administrasi dan seleksi kemampuan dasar. Sebenarnya kalau seleksi administrasi itu selama jurusan kita linear sama dengan yang dipersyaratkan, kemudian SKCK dan persyaratan-persyaratannya sudah dipenuhi gitu kan, sesuai sama yang diminta, insya Allah itu kemungkinan lolosnya akan besar. Karena kan mereka cuma mencocokkan, oh ini ada gitu, ini sesuai, ini enggak. Ya udah, insya Allah untuk lolosnya itu lebih besar. Nah, selanjutnya gimana sih cara Esa belajar persiapan seleksi kemampuan dasar? Nah, teman-teman, tiada hasil tanpa proses, ya enggak? Jadi belajar untuk persiapan CAT ini adalah atau seleksi SKD ini adalah sebuah keniscayaan. Sebelum bahas gimana cara belajar persiapannya, saya mau nyampein bahwa mengikuti tes CAT itu betul-betul murni dan sedikit sekali untuk peluang terjadi kecurangan. Kenapa? Karena begitu selesai teman-teman klik selesai ujian, pada saat itu juga teman-teman akan mendapatkan hasilnya keluar. Oh, selamat Anda lolos atau selamat Anda gagal. Kira-kira begitu kalimatnya. Nah, terus belum lagi ada instansi waktu itu suami pas ngelamar tuh dia begitu keluar gradingnya itu langsung keluar tuh peringkat 1 sampai sekian. Itu yang keren dari sistem seleksi yang sekarang ya. Nah, intermezzo dikit, jadi Esa tuh pernah ketemu sama deputi yang di Kemenpan RB gitu yang gagas dari seleksi CAT ini. Nah, beliau itu senang banget karena pelaksanaan ini bisa terlaksana dan mendapatkan apa ya, bibit-bibit penerus PNS ini ya insya Allah lebih baik karena saringannya begitu rapat ya untuk saringan awal ini. Walaupun pada awalnya memang banyak yang bilang too good to be true gitu ya, tapi ya akhirnya bisa juga ya terlaksana. Alhamdulillah, semoga beliau sehat selalu ya. Oke, jadi selain sistemnya pakai CAT, kita juga sebelum masuk itu ketat banget. Jadi kita masuk ke dalam cuma boleh bawa KTP, nggak boleh pakai kalung, nggak boleh pakai cincin, nggak boleh pakai jam tangan, pakai metal detektor dan lain-lain. Pensil disediain semua, oke, udah siap. Nah, ini makanya karena ini fair, teman-teman belajar mati-matian mati-matian dalam versi dunia ya, maksudnya nggak yang sampai gimana-gimana. Itu semaksimal mungkin, sebisa mungkin. Nah, gini strateginya, walaupun teman-teman belum dinyatakan lolos seleksi administrasi, tapi teman-teman harus sudah mulai belajar persiapan untuk seleksi SKD. Karena biasanya tuh jangka pengumuman dari seleksi administrasi ke seleksi SKD itu singkat, takutnya nggak cukup waktu buat belajar. Nah, kita udah persiapan nih dari sebelum-sebelumnya. Kalaupun lolos, alhamdulillah. Kalau enggak ya udah, nggak apa-apa kan, ilmu tidak ada yang tidak bermanfaat gitu ya. Nah, belajarnya dari mana aja? Dari 3 buku. Bukunya udah dikasihin waktu itu ya, di giveaway. Saya lupa nama-nama bukunya, ada 3 buku, sama dari grup Telegram. Situ ada banget pembahasan soal, sama dari YouTube. Nah, sama satu lagi belajar undang-undang dikit-dikit ya, belajar undang-undang tapi enggak yang sampai detail banget lah, yang sering muncul di soal. Nah, makanya ini nih strategi pentingnya dari SKD ini adalah jangan materialistis. Maksudnya tuh materialistis tuh materi oriented gitu. Jadi kita baca, ngerangkum, enggak kayak gitu. Jadi fokusnya ke perbanyak latihan soal. Jadi latihan soal itu dia akan membiasakan mental kita. Oh iya, kalau begini jawabannya ini. Terus belajar ngitung juga kan ya kalau yang yang matematikanya. Nah, itu bagus banget tuh. Bahkan bagusnya satu soal dikerjain 3 kali.
Jadi biar ngelotok gitu. Jadi kalau nanti ketemu soal yang sama persis, itu kita udah nggak usah mikir lagi, udah tinggal buletin, udah langsung lanjut, tinggal klik lanjut. Atau kalau ada soal yang patternnya sama, kita juga nggak terlalu lama gitu mikirnya, oke? Selanjutnya, jangan fokus ke soal yang susah. Susah nih, oh yaudah lewatin dulu. Susah nih, karena nanti bisa kembali ke belakang kalau masih ada waktu. Jadi fokus ke soal yang kira-kira teman-teman bisa jawab gitu. Oke? Selanjutnya. Ya kita kan udah belajar semaksimal mungkin ya, tapi santai aja, santai sih. Ya waktunya belajar ya belajar 100% fokus, cari waktu yang terbaik menurut teman-teman. Kapan sih waktu produktif yang emang bisa menyerap lebih banyak dan bisa fokus. Terus abis itu juga teman-teman diskusi sama teman yang lain yang lagi persiapan juga, itu bisa membantu menambah wawasan juga. Nah kemudian ya waktunya sholat ya sholat, waktunya makan ya makan, jangan sampai kita belajar mati-matian gitu tapi lupa sholat, lupa makan, atau dipanggil orang tua juga kita marah-marah, nggak tahu ya ini lagi persiapan CPNS. Jangan sampai kayak gitu ya. Oke, slow. Oke, yang ketiga, lakukan ikhtiar langit. Nah kalau tadi yang di atas tuh yang sebelumnya dibahas itu adalah ikhtiar duniawi ya, yang kita bisa lakukan. Nah ini ada ikhtiar langit yang menurut saya sih ini adalah penentu yang terbesar ya, karena puasanya semuanya tergantung Allah gitu yang nentuin ya. Jadi ikhtiar langit itu apa saja yang saya lakuin? Pertama ya doa, dari mulai proses, libatkan Allah dari awal. Dari mulai kita mau memilih instansi nih, misalnya bingung nih, galau mau instansi apa ya, gimana ya, sama-sama kita udah kepoin tapi kok kayaknya belum yakin, ya udah istikharah kalau memang yang muslim ya. Sholat duha diperbanyak, dirutinkan, kemudian juga infak waktu seleksi SKD itu diusahain infak kemana dulu lah ya, sambil minta tolong sama Allah, ya Allah semoga diberikan kelancaran. Kenapa sih harus banget kayak gini? Terus yang penting tuh minta doa ibu juga. Doa ibu tuh yang paling luar biasa. Orang tua doa ibu, sama doa mertua, doa suami ya terutama. Ya gitu, doa ini yang akan mencegah hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Contoh, ketinggalan KTP, datangnya telat, atau tiba-tiba laptop mati misalnya, kalau yang klasikal ya, atau yang di rumah pun nanti tiba-tiba jaringan mati. Karena itu doa sama ikhtiar langit tadi yang bisa mencegah atau mengendalikan itu semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Segini dulu sharingnya. Assalamualaikum. Teman-teman boleh ya komen di bawah, nambahin sharing gimana sih teman-teman dulu persiapan CPNS. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.